Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kita refresh kembali nih perspektif kita tentang Quran. Jadi ini kajian tentang ijazul Quran. Ijazul Quran itu satu disiplin ilmu yang itu nanti memberikan argumentasi-argumentasi atau mungkin pembuktian-pembuktian yang dimana Al-Quran itu otentisitas, originalitas, baik teks maupun meaningnya itu tetap terjaga. Jadi dimensi kajian ijazul Quran itu salah satu disiplin yang nanti akan memberikan argumentasi-argumentasi atau hujah-hujah yang semakin menguatkan bahwa otentisitas, originalitas baik nas, teks maupun meaning, makna Al-Quran itu tetap terjaga. Jadi Allah di dalam ayat Al-Quran menegaskan bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran dan atas otoritas Allah atau atas kendali Allah juga menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu pakem yang harus kita pegang. Ya, jadi pakem. Jadi seperti ini, sederhananya seperti ini. Al-Quran yang sampai kepada kita saat ini persis sebagaimana yang dulu pernah diterima oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ideal moral, ya, sebagai ideal moral. Maka ketika ini kembali karena ijazul Quran, maka ketika para sahabat atau mungkin seseorang yang bertanya kepada istri Rasulullah, begitu indahnya pribadi Nabi. Ya. Kita kan tahu dulu ketika Nabi sebelum diangkat oleh Rasulullah menjadi seorang Rasul, seorang Nabi yang harus menyampaikan kepada orang lain tentang risalahnya itu. Sama sekali di dalam catatan sejarah tidak ada yang mencacah beliau tentang kepribadian beliau. Bahkan ketika kita membaca tentang proses beliau dilamar oleh Khadijah dan anggapan-anggapan orang di seluruh Arab barangkali waktu itu yang mendengar tentang kepribadian Nabi atau mungkin suku-suku Quraisy dan suku-suku terdekat gitu, yang mendengar tentang kenabian Nabi senantiasa memberikan julukan yang positif terhadap Nabi, Al-Amin, yang sangat terpercaya. Itu sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Terus kemudian ketika beliau diangkat menjadi Rasul, barulah karena beberapa kepentingan kelompok, kepentingan pribadi, kepentingan ekonomi, kepentingan politik, kepentingan budaya, kepentingan status sosial, akhirnya keberadaan Nabi yang melawan arus mayoritas itu dilawan untuk diberangus agar eksistensi yang dulu sudah eksis itu tetap eksis, baik eksistensi keagamaan yang diklaim sebagai agama estafet dari nenek moyang gitu ya, ataupun eksistensi ekonomi karena struktur sosial yang sudah terbentuk itu ya, itu Nabi dilawan meskipun kebenaran yang dibawa oleh Nabi itu mutlak benar, yaitu Al-Quran. Makanya ketika para sahabat bertanya kepada istri Nabi, apa yang sangat memukau pada diri Nabi itu apa? Apa jawabannya istri Rasulullah? Karena khuluqul Quran. Kepribadian beliau adalah pribadi Al-Quran. Okay. Terus kemudian pertanyaan yang muncul kepada kita
kita kan sudah yakin bahwa bagi kita tidak usah dibuktikan melalui argumentasi-argumentasi yang nanti kita dilawan untuk coba buktikan kalau Al-Quran tidak original, tidak otentik. Coba buktikan melalui teksnya. Coba saingi teks Al-Quran atau mungkin substansinya, syariatnya, atau mungkin berita-berita yang akan datang atau yang lampau. Coba buktikan. Kan tidak perlu seperti itu karena kita pendekatan pertama kita terhadap Al-Quran adalah pendekatan iman, pendekatan paling original untuk memahami teks bahwa teks itu suci. Jadi pendekatan yang sakral. Dan kita sebagai dimensi yang imanen itu terintegrasi. Jadi sudah komplit bahwa kita yakin bahwa Al-Quran itu total benar. Nah terus kemudian pertanyaan kepada kita yang muncul, kenapa sampai detik ini? Sampai detik ini mungkin mayoritas umat yang mengklaim dirinya itu berstatus Islam, yang identitas keagamaannya adalah Al-Quran dan hadis, tidak mampu mengadopsi secara utuh kepribadian Nabi. Paham betul pertanyaannya? Paham ya? Bisa dikasih. Kenapa? Jawabannya apa? Globalisasi. Masa globalisasi? Jadi pribadi Nabi itu kan apa kalau dalam bahasa pribadi Nabi itu apa? Model, role model apa istilahnya? Role model apa mana role model? Contoh. Iya, jadi yang harus mampu diadopsi pasti jelas karena Nabi sebagai uswah, ya, sebagai uswah, ya uswah itu harus bisa diadopsi. Maka di dalam kajian filsafat ada titik asimptot itu ya, ada titik singgung antara bahwa kenabian yang sangat ideal itu dengan risalah Nabi yang itu sebagai huda, petunjuk untuk seluruh manusia, itu pasti bisa diadopsi. Idealitas Nabi itu bisa, meskipun tidak bisa disamai posisinya. Paham betul? Paham ya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, pertanyaannya saya kembalikan. Kenapa mayoritas umat muslim yang tidak perlu argumentasi, wes kalau nggak percaya bahwa Al-Quran itu otentik, original, terjaga, terus seluruh hukumnya itu kebenarannya mutlak, perintahnya jelas, itu tidak melawan kebatilan, atau bahwa perintahnya itu pasti membahagiakan, atau perintah yang benar. Kenapa kok tidak mampu mencetak mayoritas umat muslim untuk beretika sebagaimana etika Nabi? Coba kenapa? Yang bisa jawab dapat umroh ke Kalimetro. Kenapa? Coba ya. Ayo, coba berpikir sebentar. Memang perlu pendekatan Al-Quran itu perlu melalui tadabbur, sebuah perenungan yang dalam. Itu juga anjuran agama. Coba sampai aja. Kenapa? Ayo. Ada yang kenal Omah Quran, teman-teman di Omah Quran ada di antara sampean, ada yang kenal? Sinten? Siapa sama kenal? Hanifah. Hanifah niku sing saya malah nggak kenal. Sama. Siapa? Hanifah yang sinten Mbak sinten namanya? Syarifah. Mbak Syarifah. Syarifah kenalannya Hanifah. Matematika ini. Matematika. Kenal. Oke, coba sampean minta video tadi saya sudah jelaskan tentang, cuma detailnya seperti yang saya jelaskan tadi saya nggak bisa ngulang mungkin, tapi di video ada coba sama minta untuk memahami tentang itu. Oke. Tentang bahwa pokoknya sama minta video tadi pagi itu. Pertanyaannya kenapa? Coba sampean jawab. Yang tadi itu kenapa? Sampean sudah meniru etika Nabi, mungkin etika yang sederhana saja, nopo. Etika pemurahnya Nabi, umpamanya. Sudah. Saya kasih contoh ya, etika pemurahnya Nabi. Nabi itu ketika sahabat itu menyebut sesuatu yang ada pada diri Nabi dengan berbagai bahasanya, bagus sekali serban engkau wahai Nabi, umpamanya. Itu langsung dikasih.
Iya, Nabi itu pemurahnya bukan main. Coba sampean. Nah, HP-nya bagus sekali. Berapa harganya? Itu pemurahnya Nabi seperti itu. Enggak, itu dari sisi pemurahnya, umpamanya, atau dari sisi pemaafnya. Nabi itu tidak punya rasa dendam, tidak punya. Bahkan saya pernah ceritakan ketika Nabi dilempari dengan batu sampai beliau berdarah, giginya patah. Terus kemudian malaikat Jibril yang sudah tidak sabar itu, apakah boleh engkau izinkan wahai Nabi, aku timpakan kepada mereka gunung Uhud kalau tidak salah. Apa? Terus Nabi berdoa, jangan. Allahumma fi qaumi fa innahum bayangkan. Itu sifat pemaafnya Rasul, atau mungkin kesederhanaan Nabi mungkin. Coba ada yang bisa meniru kesederhanaan. Sayyidina Umar itu pernah menangis ketika sholat bersama Rasulullah. Ketika sujud ada suara cepat gitu. Jadi apa ternyata ketika Umar bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Oleh Rasulullah itu diperlihatkan bahwa ternyata di perutnya itu ada batu yang ditata untuk diikat di perutnya untuk menahan lapar beliau. Nangis. Sayyidina Umar itu nangis. Ya kita itu. Rasulullah, bayangkan kalau peraturan Quran ghanimah itu rampasan perang itu berapa yang untuk Nabi? Kalau semua diambil oleh Nabi, betapa kayanya Nabi. Jatah Rasulullah itu kalau diambil. Atau kalau memang Rasulullah mau kalau engkau mau tentang kekayaan, maka bukit-bukit itu aku jadikan emas, bayangkan. Nabi tidak menginginkan itu. Tentang kesederhanaan Nabi. Sama lihat rumah Rasulullah kan. Mungkin dengan bangunan ini lebih luas ini kota ini, karena Rasulullah ketika sujud saja kaki istri beliau Khadijah itu biasa disingkirkan dulu karena sempitnya ruang. Kalau kita ya rumahnya berapa lantai ya, di belakangnya ada kolam renang, hanya itu sisi. Mana yang kita tiru, yang kita adopsi dari Rasulullah? Mana? Apa yang kita tiru? Gitu. Nah, kembali ke pertanyaan saya tadi. Kenapa? Itu. Warisan Nabi itu kan hanya dua. Apa? Taraktu fikum amroyi lan tadillu abadan in tamassaktum bihi kitabullah wa sunnah Rasul. Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Coba dicari jawabannya. Saya kasih pengantar. Nanti sama renungkan terus nanti dijawab. Ini sisi-sisi kemukjizatan Al-Quran yang barangkali selama ini kita tidak pernah berpikir secara lebih detail tentang itu. Selama ini begini. Definisi Quran itu kan sebetulnya kalam. Dua kalamullah al-munazzal ala nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-maktub fil mashahif wal muta'abbad bi tilawati wal mu'jiz bi lafzi dan sebagainya. Ciri-ciri utama Al-Quran adalah kalam, firman. Jadi bahasa oral, bahasa lisan. Terus kemudian sampai kepada kita mengenal Al-Quran itu sebagai sesuatu yang maktub, tertulis. Al-maktub fil mashahif. Itu sampai pada kita pada tahapan tulis, nas, bukan bahasa lisan lagi. Kemudian mengalami penurunan kualitas interaksi. Jadi interaksi kita dengan Al-Quran pada posisi orang ketiga. Al-Quran sebagai objek karena realitasnya adalah teks, ya. Terus kemudian kita sebagai objek, Al-Quran sebagai objek. Kemudian kita sebagai pembaca itu menjadi subjek, ya, atau gitu. Interaksinya menjadi interaksi yang tidak ideal. Jadi Al-Quran sudah menjadi teks, bukan firman. Coba bayangkan kalau Al-Quran itu berposisi sebagai kalam, firman. Sedangkan kita berposisi sebagai mustami. Nah, interaksi antara speaker, pembicara kalam, pemilik kalam Allah, dengan orang yang mendengarkan, itu kan interaksi antara subjek ke objek. Subjek ke
subjek. Sehingga interaksi yang ideal seperti itu menjadi satu interaksi yang dinamis. Antara subjek dan subjek itu sama-sama menjadi orang dalam, insider ya, orang dalam. Jadi terlibat secara aktif. Maka kalam yang kita baca di dalam Al-Quran itu menjadi sesuatu yang hidup karena berinteraksi dengan kita. Contoh, ketika Allah memfirmankan aqimis sholat, itu kalau kita memahami Al-Quran sebagai teks, itu kan kita analisis, kita pahami, terus kemudian hanya kita jadikan sebagai sesuatu yang bersifat epistem, teori, epistemologi. Tidak kita jadikan sebagai, tidak kita respon secara aksiologi. Itu kelemahan kita karena berinteraksi dengan Al-Quran sebagai nas, sebagai teks. Itu pengantar. Coba nanti sama temukan dimensi-dimensi lain. Padahal banyak sekali ayat Al-Quran yang kalau kita renungi secara sederhana, Al-Quran itu tidak boleh diinteraksi sebagai teks, atau mungkin tidak etis gitu. Contoh ayat yang ada di surat ke-52 ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri ya. Atau mungkin fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda. Atau inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang kalau kita renungi secara sederhana, kenapa mayoritas umat Islam tidak mampu mengadopsi idealitas kenabian, idealitas sifat kenabian? Padahal itu yang diwariskan oleh Rasulullah. Oke, itu dimensi mukjizat Quran. Maka kajian tentang mukjizat Quran, kajian tentang Al-Quran itu kan nanti punya banyak dimensi. Apakah kajian Al-Quran itu pada dimensi yang dirasah Al-Quran wahdah atau dirasah mahal Al-Quran? Itu menjadi dimensi disiplin pengetahuan, tidak menjadi dimensi disiplin yang harus dieksplorasi secara pasif. Tidak, itu lucu dalam beragama. Bukan lucu ya ambigu. Banyak yang hafal Quran, atau mungkin banyak yang fasih sekali membaca Quran, tapi etikanya ya tidak Quran, tidak ngerti. Karena tidak terintegrasi nilai Quran itu terhadap sikap pribadi. Jadi tidak secara otomatis mampu melakukan kebijakan Quran. Oke. Nanti coba kalau minta video yang tadi, barangkali ada bahasa-bahasa yang memang karena langsung tidak terlalu pas gitu. Tapi coba diambil substansi ini tentang kenapa kita selama ini seperti itu gitu. Alhamdulillah kalau dalam perspektif Quran kita ini pilihan kita. Pilihan. Tapi orang pilihan saja sebagaimana contoh-contoh yang saya kemukakan, kita kan tidak mengadopsi secara total etika kenabian itu kan tidak. Gitu ya. Oke. Allah a'lam. Sudah lihat sudah. Anes bingung gitu, bulat ya. Bingung gitu. Itu sisi-sisi mungkin. Wah, indah sekali Quran itu. Makanya kita baca saja itu. Ya, kita baca saja. Tiba-tiba ada sesuatu yang mempengaruhi kita atau mungkin memberikan efek terhadap kita. Membaca saja Quran. Karena memang membaca saja oleh Allah diganjar sebagai ibadah. Man qara'a al-Qur'an, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wa hasanatun bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walakin wa mimun harfun. Atau mungkin iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Jadi betapa dasarnya Al-Qur'an ini. Dasarnya Al-Qur'an
sebagai identitas inti dari agama. Oke. Mungkin itu nanti berikutnya kita cari lagi tentang mukjizat Al-Quran. Nah, mukjizat Al-Quran itu ya masing-masing pakar tentang ulumul Quran memberikan pemetaan, klasifikasi yang berbeda-beda. Jadi ada yang ijazul Quran fi balaghatil Quran. Jadi balaghah Quran. Ya, balaghah itu ya dimensi bahasa. Mungkin ma'ani, badi, keindahan maknanya, keruntutan susunannya, terus kemudian pokoknya itu tentang bahasa. Bagaimana Al-Quran memberikan menggunakan bahasa yang qaulan baligha, qaulan maysura, qaulan sadida, seperti itu. Itu dimensi balaghah. Ada i'jazut tasyri', ya, syariat Al-Quran. Jadi apa yang disyariatkan Al-Quran itu kalau kita renungi begitu mengagumkan. Coba saya tanya, ini kan agama memang harus diakal, karena menerima agama secara akal yang sehat itu salah satu syarat sahnya kita beragama. Ya, kalau kita tidak berakal sehat, sah nggak beragama kita? Kan enggak. Maksudnya nggak dianggap sebagai orang yang taklid, gitu. Apa itu? Yang nggak majnun lah istilahnya gitu ya. Nanti bahasa beliau itu kalau di sini apa pakai bahasa apa tadi itu? Saya nemu bahwa ya bagi min uqala nas, ya. Jadi orang-orang yang berakal yang mampu menerima idealitas Quran. Apa tadi? Salat, ya. Ijazut tasyri'. Salat. Coba kita bandingkan hukum itu. Syariat itu kan hukum. Hukum yang dibuat manusia dengan hukum yang dibuat Allah. Ada nggak orang yang membuat hukum? Hukum yang ditetapkan oleh manusia. Dan pembuat hukum itu tidak punya kepentingan sama sekali terhadap apa yang dia jadikan sebagai kesepakatan hukum. Ada nggak? Ada. Coba umpamanya seperti ini. Ya, contoh yang sederhana. Di sini yang paling dekat. Ketika waktu ngaji, sampean harus ngaji. Umpamanya pengurus yang membuat itu. Semuanya harus ngaji. Pengurus punya kepentingan nggak dia membuat hukum itu? Pengurusnya? Nggak punya. Oh, saya nggak punya, itu value free, nilai bebas, saya nggak. Bohong itu, pasti bohong. Coba kalau memang nggak punya kepentingan, sama tinggal gitu, nggak perlu. Apa reaksi pengurus itu? Paling langsung usum, apa dari begitu kan ya toh? Nah, berbeda dengan hukum Allah. Allah memberikan hukum tentang sholat, tentang zakat. Allah punya kepentingan nggak di dalamnya? Itu tentang syariat, tasyri', ijazut tasyri', syariat Al-Quran. Ini. Terus kemudian ada ijazul ilm. Wah, kalau nanti kita melihat fakta-fakta ilmiah di dalam Al-Quran, mungkin salah satu kitab yang membahas tentang itu, salah satunya kitab tafsirnya Fakhruddin Ar-Razi kalau tidak salah, Mafatihul Ghaib. Sampai ulama-ulama tafsir itu mengatakan fihi kulli syai'in la tafsir. Gitu kan? Padahal itu kitab tafsir. Segala dimensi pengetahuan itu dikaji secara detail di situ, kecuali tafsir. Karena saking jauhnya. Jadi tentang astronomi umpamanya, atau tentang fenomena apa ya, tentang Wasyamsi tajri mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Itu dibahas secara detail. Atau tentang keharaman daging babi, diberikan fakta-fakta yang jelas tentang fakta medis, fakta empiris dan sebagainya gitu. Fi kulli syai'in la tafsir, mafatihul ghaib. Jadi sesuatu kitab tafsir yang menyingkap sesuatu yang belum tersingkap. Itu jadi ijazul ilm. Bagaimana fakta ilmiah Al-Quran yang itu dijelaskan 14 abad silam. Ini saya kasih contoh umpamanya
tentang bagaimana Al-Quran menggambarkan perkembangan janin, ya, itu yang sering dieksplorasi di perkembangan janin, yang pada waktu 14 abad silam itu dunia medis belum seperti sekarang, belum ada USG 4 dimensi, 3 dimensi, berapa lagi, 10 dimensi atau berapa yang sudah ada itu, pokoknya gitu ya, 4 dimensi, jadi bisa mengukur panjang bayi, terus kemudian detak jantungnya berapa mgm atau nggak tahu bobotnya berapa gitu, terus kemudian perkembangan itu kan ada sekarang sudah ya, nanti kalau sampai dikontrolkan gitu ya. Belum ya sekarang ya, kalau saya mengontrolkan istri itu ya, jadi bayinya sedang berdetak jantungnya itu fakta Al-Quran. Ambillah di surat Al-Mu'minun. Apa itu? Tentang ijazah apa di surat Al-Mu'minun? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdin bukan. In kuntum fi syakkin mimma anzalna ilaika. Apa itu? Yang Al-Mu'minun, kalau Al-Mu'minun lupa. Ada, sebentar sambil diingat. Medis melawan fakta itu dengan penemuan-penemuan medisnya bahwa itu salah. Kan tapi semakin mengukuhkan bahwa kebenaran Al-Quran itu mutlak. Ketika data yang ditemukan di dunia medis itu berbeda dengan Quran, bukan Quran yang dicek, kan tapi penemuan dunia medis ini benar atau enggak. Al-Quran sebagai patokan idealitasnya Al-Quran. Itu tentang kemukjizatan di bidang ilmiah, atau mungkin fakta kesejarahan. Apa yang disampaikan oleh Quran benar, padahal fakta yang disampaikan oleh Al-Quran kadang nalar kita tidak mampu menalar. Apa mungkin ada orang yang ditidurkan oleh Allah selama berapa? Ashabul Kahfi itu? Berapa? Yang di juz 3 itu? Apa ayatnya? Lupa. Apakah rasional ini? Padahal kenapa kok bisa khimarnya rusak, makanannya rusak, kan tapi orang itu tetap sehat 100 tahun tidur itu. Bagaimana? Berapa? 1000 atau 100? Saya Allah waliyul ladzina tilkal qur'an Fabidan wallahu la yahdil qawm aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha famatahu Allah mi'ata 'amin thumma ba'da qala kam qala labithtu yawman aw ba'da qala bal labithta mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa sharabika wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan wanzur ila 'idhami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana qala a'lamu anna Allah 'ala kulli shay'in qadir.
Bayangkan apa yang masuk akal orang tidur selama 100 tahun. Metabolisme tubuhnya bagaimana dia bisa masih aktif itu namanya. Nyawanya masih, terus masih sehat. Padahal wilayah sekelilingnya sudah berubah, kepemimpinannya berubah dan sebagainya. Tapi itu rasional. Hanya kemampuan rasionalitas kita yang tidak mampu merasionalisasikan. Kalau memang mampu, coba sekarang lakukan itu. Tes, umpamanya penemuan ilmiah, umpamanya karena itu suhu udaranya dibuat sekian sehingga kuman-kuman pembusuk tidak ada, tidak mampu berkembang atau tidak aktif. Coba lakukan itu. Orang di kulkas di suhu umpamanya minus berapa 30 derajat umpamanya gitu ya, biar awet. Tapi bagaimana menjaga rohnya tetap ada? Ya mungkin 100 tahun utuh masih ya, dibalsem, dianu, terus kemudian dikasih makanan kapsul yang gizinya padat sekali dimasukkan. Ini untuk 100 tahun ya. Gitu. Coba lakukan ya, eksperimen seperti itu. Bisa itu fakta ilmiah dan jelas bahwa kebenaran Al-Quran tidak mampu dibantah. Itu yang disebut dengan mukjizat Al-Quran. Ada ijazul adat. Jadi kemukjizatan hitungan kalkulasi matematis. Bagaimana Al-Quran memberikan bahwa langit itu punya lapisan 7 seperti itu. Itu fakta ilmiah terus kemudian mengungkap fakta itu. Bukan kemudian Al-Quran ini salah ini, nggak mungkin langit itu lapis 7. Langit itu ketika terbang nggak ada lapisnya sama. Enggak seperti itu. Justru fakta ilmiah yang ditemukan itu berdialektika dengan Quran untuk memberikan jawaban tentang fenomena yang oleh Al-Quran ditetapkan sebagai kebenaran yang mutlak, atau tentang dimensi roh. Pertanyaannya kan aneh. Mereka bertanya kepadamu tentang roh. Ya sa'alunaka 'anil ruh, qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Terus kemudian dicari fakta-fakta bagaimana melihat roh, bagaimana menahan roh untuk tidak keluar dari fisik. Nah terus kemudian ketika tidur roh itu ada atau tidak? Nggak bisa. Bagaimana kita membuktikan? Toh sama ketika ditanya, sekarang hidup itu karena apa? Ada rohnya. Di mana roh sampai? Oh nggak ngerti. Hidup, mosok hidupnya coba kalau dicopot masih hidup dah. Makanya gitu. Kan seperti itu. Itu dimensi kebenaran Al-Quran. Terus kemudian Al-Quran memberikan penjelasan. Roh itu urusan Allah. Wa huwa alladzi yatawaffakum bil-laili, apa itu yang Allah yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Yo, itu kebenarannya. Ayat-ayat yang mudah itu saja, bukan yang mudah. Ya semuanya ayat Al-Quran mudah kita pahami. Cuma kita tidak mau memahami itu sebagai fakta bahwa Al-Quran itu berdialektika dengan kita. Selama ini Al-Quran kita anggap sebagai teks, kita anggap sebagai kitab suci, hanya seperti itu. Kita jadikan sebagai wacana ilmiah, kita jadikan diskusi di dalam wacana epistemologi, ontologi, hanya berputar seperti itu. Ini yang salah di dalam sikap beragama kita. Ini, mumet kan, pusing lah, pusing. Ya, mungkin itu, oke. Coba nanti di renungi dan ya memang kita harus sering tafakkur itu. Tafakkar sa'atan khairum min ibadati sanatin. Ya, min ibadati sanatin. Nanti sampean akan menemukan fakta bahwa Islam ini ya, memberikan quality asuransi garansi kualitas itu. Bahwa ketika kita beragama secara total, seluruh yang ada dalam dimensi kita itu dikendalikan secara penuh oleh Allah. Oke, secara penuh oleh Allah. Sama nanti coba baca di hadis Arba'in Nawawiyah, kalau tidak salah hadis ke-38 mungkin, saya lupa. Itu ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka seluruh dimensi pada diri hamba itu digerakkan oleh Allah. Semua kebutuhannya dicukupkan. Maka sama kan mungkin melihat fakta-fakta orang yang betul-betul
ada tanda-tanda kewalian Allah. Dia tidak membahasakan apa yang dibutuhkan, tapi oleh Allah disiapkan. Wes banyak orang-orang yang ma'rifat, orang seperti itu. Banyak sekali. Contoh yang masih hidup mungkin ya, kalau saya mungkin ta'assub ya fanatik tapi kan tidak buta. Umpamanya Gus Wahab. Saya sangat bersyukur sekali masih bertemu dengan beliau. Saya sampai mengatakan selama kecil sampai sekarang saya belajar tentang agama, baru paham betul ketika dijelaskan beliau. Gitu. Karena agama itu tidak boleh dipisah antara tauhid, syariat, akhlak, nggak boleh dipisah. Yang dikaji fikih itu ya. Kemudian memberikan status sholat itu sah tidak, diterima tidak, yang tidak diterima neraka. Apa yang mampu kayak gitu? Lah yo repot kayak gitu. Yang wudhunya belum bener nggak sah nah, terus iya. Bank haram halal. Terus kemudian yang pro dengan bank yang haram itu mengklaim orang-orang yang di bank itu masuk neraka karena memakan riba. Wah, itu repot itu. Dia menjadi Tuhan. Gitu. Agama kalau dipisahkan seperti itu, dipisah antara tauhid, syariat, akhlak, dipisah-pisah. Dan itu yang menjadi keresahan kenapa limadza ta'akhkharul muslimin wa taqaddama ghairuhum. Kemudian dikritik melalui kritik yang ditulis oleh Muhammad Abid Al-Jabiri itu di Muhammad Abid Al-Jabiri apa kitabnya? Yes, pokoknya itulah ya. Apa? Saya lupa kalau yang tentang bahwa ada Irfani, Bayani, Burhani. Karena dipeta-petakan, ada fikih, ada tauhid, ada akhlak, terus kemudian ada bahasa, ada ulumul Quran, ada qawaidul fiqhiyah, ada usul fikih. Itu hanya mempelajari teori itu aja kita mumet ya. Kita ngafal nahwu sorof ya wis sampai istilahnya lupa, saking banyaknya istilah. Dan itu sebatas yang kita tahu tidak pernah terjadi pada zaman sahabat. Sedetail itu enggak. Sederhana beragama. Saya melihat beragama pada masa sahabat, pada masa Rasulullah. Sederhana. Maka sampai Gus Bahar pernah memberikan contoh. Ada sahabat senior yang masih hidup menemui para tabi'in. Ya, terus kemudian ya seingat saya, sahabat senior ini nangis ketika melihat bagaimana peraturan sholat itu begitu rigidnya ketika pada zaman tabi'in. Terus kemudian saya dulu ketika sholat pada zaman Nabi itu, ya ada sahabat yang masih ngurusi ternaknya, terus kemudian kita ya oleh Nabi tidak diklaim enggak, biasa ya. Biasa. Ada sahabat yang setelah sholat segera pulang. Ada sahabat yang ketika ada Nabi mengadakan majelis taklim dia berlalu saja bekerja. Ya ada ya biasa. Terus kemudian menjadi rumitnya beragama ketika dipeta-petakan agama. Terus kemudian dikonstruksikan secara rigid. Kan bingung. Ya. Ini keresahan saya atau ya pokoknya begitu. Itu tentang fakta beragama itu. Mungkin itu karena kita mengkaji tentang ijaz, kemukjizatan Al-Quran, maka dengan kita berdiskusi seperti itu, kalau guru saya mengatakan diskusi itu disebut dengan tabadul ara, ya bertukar pikiran, tabadul ya, tabadul ara, ya, bertukar pikiran. Itu perlu tidak melulu mengkaji teks terus kemudian ya, kita perlu mendiskusikan wacana beragama. Mungkin itu dulu ya. Saya juga agak mumet. Kok panjang-panjang ini. Tak siapkan sebetulnya. Banyak nih. Saya kutip makalah-makalah ini oleh saya ketika saya di Lombok.
Jadi saya berkunjung ke Lombok sama teman Lombok itu disowankan ke pakar bahasa, pakar linguistik. Saya kan senang sowan dengan pakar-pakar, sowan dengan pakar linguistik, profesor linguistik. Terus kemudian saya tanya tentang stilistika Al-Quran. Itu kan model bahasa Al-Quran. Langsung dikasih fakta yang sangat menakjubkan tentang bagaimana selama ini Al-Quran itu dipahami secara bahwa Al-Quran itu tidak dieksplorasi pada dimensi praksisnya, akan tapi dieksplorasi pada dimensi pragmatik, gitu ya. Jadi bagaimana Al-Quran itu dieksplorasi pada dimensi aktualisasinya enggak? Ya seperti yang saya sebutkan tadi, itu tentang kajian linguistik Al-Quran, gitu ya. Dimensi balaghah Al-Quran. Jadi sederhananya, kalau dimensi ijazul Quran dalam dimensi balaghah, Al-Quran itu kalam. Nah, idealitas bagi kalam, Allah kan yang memiliki kalam, yang disebut kalau dalam bahasa kita mungkin speaker ya. Apa speaker itu? Pembicara. Dan kita sebagai mustami atau hirir, apa hirir? Bahasa Inggrisnya hirir. Pendengar itu apa? Audien ya, atau pendengar hirir mungkin ya bahasa. Itu kan subjek ke subjek. Terus kemudian aksi dari komunikasi kalam itu adalah langsung diekspresikan. Tidak boleh kemudian, Mbak, tolong ambilkan saya gelas. Terus kemudian saya mendiskusikan bahasa tolong itu pas enggak, pokoknya kan gimana? Ambilkan gelas, maksudnya ambilkan gelasnya apa sama isinya? Wah repot. Quran sama diskusikan kayak gitu, itu pemilik kalamnya barangkali ya. Itu kan kita ilustrasikan seperti itu. Mbak, coba sekarang softnya dirapikan. Soft itu bahasa mana Ustaz? Saya nggak paham soft. Terus kemudian rapikan itu maksudnya kita rapikan lurus, apa rapat, malah mumet. Kan seperti itu. Terus kemudian Allah memberikan statement fattaqullaha mastata'tum, wis lurus nosak umpamanya seperti itu. Gitu. Ada perintah, Mbak, saya bikinkan teh merek apa Ustaz? Yang diproduksi tahun berapa lah? Dadak mumet-mumet. Gitu. Itu yang salah dialektika kita dengan Quran. Namanya aqimis shalah, nggih, na'am, bala, gitu ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, bala. Terus kemudian kutiba alaikumus syiyam, bala. Kan seperti itu. Enak. Gitu. Apalagi lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, bala. Enak kan? Jadi hurimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir, bala. Tidak perlu khinzir. Khinzir itu jenisnya malah daging-daging. Kita kangelan. Oke. Jadi intinya sudah diterima nih, pokoknya itu. Nanti kalau ada yang bingung, japri. Tapi jangan tanya jangan tanya Ustaz kalau kapan Ustaz biasa rakit gratis, jangan gitu ya. Tanya-tanya yang enak gitu ya. Japri tidak apa-apa. Tapi dengan bahasa yang apa? Enggak ya. Saya tanya-tanya saja. Kalau saya bisa jawab, tak jawab. Kalau enggak, ya tak jawab. Ini agak berat memang, tapi ya tidak apa-apa. Enak. Nanti coba kalau pengen video yang tadi pagi itu saya agak lupa kalau suruh ngulang itu. Biasanya ketika sholat terus menemukan, ya mungkin ya kalau tidak tahu itu apa, tapi kadang menemukan fakta kayak gitu ketika merenungi sebuah ayat. Kemudian paginya langsung saya sampaikan sebelum hilang. Ayo, saya berkumpul, saya sampaikan ini, gini. Itu, oke. Semoga bermanfaat. Oke, pokoknya senang terus pokoknya. Itu senang. Doa setelah belajar Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamna bil Quran.
Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.